Salam semesta, apa kabar semua sahabat Mas Ong? Mas Ong harapkan semua dalam keadaan sehat, diberikan dengan segala kebelimpahan, kebahagiaan dalam keluarga dan kesehatan yang prima ya tentunya. Itu doa dari Mas Ong. Ketemu lagi nih kali ini dengan Mas Ong dalam video akhir tahun ini ya, sudah menjelang akhir tahun. Nggak terasa tahun 2025 sudah ya memasuki fase ya, beberapa bulan lagi kita akan berganti tahun. Nah, nanti di bulan November juga Mas Ong akan mulai melakukan ramalan sio seperti biasa di akhir tahun untuk tahun depan 2026 ya. Nah, kali ini sebelum Mas Ong lanjutkan, bagi yang belum subscribe, lakukan like, share, komen, dan subscribe tentunya, serta nyalakan tombol notifikasi agar setiap kali kalau ada video baru dari Master Ong nih dikasih tahu oleh YouTube sehingga tidak ketinggalan. Nah, kali ini di video ini Mas Ong ingin membahas tentang 8 sio yang akan penuh dengan rezeki di akhir tahun ya. Jadi dari November, Desember, akhir tahun 2025 ini gitu. Ada 8 sio yang akan mendapatkan kebelimpahan rezeki yang luar biasa di akhir tahun ini. Sio apa aja, penasaran kan? Tapi sebelumnya saksikan yang satu ini dulu. Oke, sudah di-subscribe ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, Master Ong ingin memperkenalkan sebuah produk baru dari Master Ong, yaitu parfum ya. Jadi ini adalah parfum ya, parfum yang luar biasa, hasil karya ritual dari Master Ong. Parfum ini gunanya adalah untuk membooster aura keberuntungan kita ya, aura rezeki kita. Jadi cara gunanya sangat gampang ya. Parfum ini bisa dipakai sehari-hari ya, terutama di alis dan sebagainya. Nanti ada tata caranya ya. Bagi yang ingin memiliki parfum ini ya, itu silakan hubungi Mas Ong di Instagram yang ada di video ini. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut tentang 8 sio yang penuh hoki atau rezeki di akhir tahun ya, November, Desember. Nah, sio yang pertama tentu saja adalah sio naga ya. Jadi buat sahabat Master Ong yang bersio naga, di akhir tahun ini ada satu kejutan yang luar biasa. Ya, sio naga dengan desan ya, itu menandakan bahwa ada sesuatu perkembangan yang luar biasa di akhir tahun, di mana ada rezeki dadakan ya, ada proyek besar yang ya mencair ya. Jadi mungkin selama ini ada satu proyek atau beberapa proyek yang teman-teman sedang tunggu tapi tertunda sekian lama, maka di akhir tahun ini akan istilahnya itu apa ya, akan terselesaikan, akan cair lah ya. Jadi segala permasalahan sudah selesai sehingga pada akhir tahun ini bisa apa istilahnya, bisa mendapatkan cuan-cuan yang luar biasa ya. Dan juga kemungkinan besar akan ada klien-klien baru ya di perusahaan, klien-klien yang apa sifatnya yang besar-besar lah istilahnya. Dan ada kejutan-kejutan misalnya penambahan klien tadi ya, kemudian ada orderan proyek baru dan sebagainya, dan proyek yang tertunda juga bisa terlaksana di akhir tahun ini untuk sahabat Mas Ong yang bersio naga. Jadi sio naga memang di akhir tahun ini ya tersinarkan oleh sinar matahari yang luar biasa ya. Jadi kita bisa sebut bahwa pada akhir tahun sio naga ya bermandi cahaya matahari, memandi segala keberuntungan di akhir tahun ini. Jadi buat teman-teman atau sahabat Master Ong yang bersio naga ya, jangan berkecil hati. Di akhir tahun ini ada satu momen yang luar biasa yang bisa merubah, mungkin juga memberikan kontribusi yang cukup besar di dalam kehidupan kalian semua ya. Dan secara spiritual sio naga diharapkan untuk lebih bisa menahan diri atas segala godaan-godaan materi yang tidak menguntungkan ya, dan juga coba belajar untuk lebih bisa arif ya, dan tambahlah pengetahuan dengan mengupgrade pengetahuan kita ya. Itu saran dari Master Ong di akhir tahun untuk sio naga. Jadi sio pertama yang dari 8 sio yang mendapatkan rezeki dadakan di akhir tahun adalah sio naga.
Selanjutnya untuk sio yang juga mendapatkan rezeki yang luar biasa di akhir tahun adalah sio apa coba? Tentu saja adalah sio ular ya. Jadi sio ular juga di akhir tahun dengan kartu Wheel of the Fortune ya. Jadi roda keberuntungan ini juga adalah sebuah apa istilahnya sebuah keberuntungan yang luar biasa di akhir tahun. Jadi akhir tahun adalah tahunnya apa istilahnya bulannya ya atau tahunnya sio ular ya. Jadi sio ular di akhir tahun ini akan mendapatkan kejutan yang luar biasa terutama di bidang keuangan ya, dengan adanya sebuah rezeki yang mendadak di akhir tahun ya, yang akan bisa merubah secara total kehidupan kamu mungkin yang selama ini atau beberapa dalam tahun ini agak banyak kesulitan, tapi di akhir tahun ini malah justru membuat kalian itu mendapatkan semacam semangat atau spirit baru yang bisa merubah kehidupan kamu. Jadi di akhir tahun ini seperti ada kejutan, ada ide-ide baru kamu yang muncul yang kemudian ternyata ide itu membuat satu perkembangan luar biasa dalam usaha kamu, di dalam perusahaan kamu, di toko atau apapun bentuk usaha kamu, itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa atau cuan yang luar biasa. Ya, jadi di akhir tahun sepertinya ada semacam energi yang luar biasa yang menyelimuti kamu ya. Jadi mungkin juga bisa ada ya pembagian warisan mungkin bagi yang ini ya. Jadi menerima warisan, bonus, dividen atau kemungkinan keberuntungan di bidang misalnya saham atau apa gitu ya. Jadi ada satu peluang baru atau suatu rezeki dadakan yang luar biasa yang mungkin kamu tidak terbayangkan, tapi tiba-tiba ada gitu ya, sehingga itu bisa menyelesaikan banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kamu, terutama di dalam masalah keuangan ya. Jadi berbahagialah bagi sahabat Master Ong yang bersio naga. Bersio ular ya. Jadi bagi sahabat Master Ong yang bersio ular, saran spiritualnya adalah persiapkan diri kamu untuk menerima sebuah perubahan yang besar, sebuah hal yang mendadak ya. Jadi ketika hal itu terjadi, kamu tidak mengalami satu shock atau kebingungan bagaimana menanggapinya ya. Jadi sehingga kamu bisa menerima keadaan ketika hal itu terjadi. Oke, kita lanjutkan ke sio yang selanjutnya. Ya, sio ketiga yang akan juga menjadi bagian dari keberuntungan dadakan di akhir tahun adalah sio apa coba ya? Sio kerbau ya. Jadi sio kerbau dengan energi bumi yang kuat ya, di akhir tahun diberkati oleh energi kayu dari sio ular ya, dari tahun ular ini. Jadi pada akhir tahun ini justru malah sio kerbau mendapatkan satu kejutan yang luar biasa yang berkaitan dengan satu hal-hal yang lama ya, atau hal yang lama itu misalnya mungkin kamu punya piutang-piutang yang tidak tertagih, yang sulit ditagih, atau mungkin ada unit-unit usaha kamu yang selama tahun ini sulit sekali bisa booming ya, sulit sekali bisa maju gitu ya. Di akhir tahun justru malah terjadi satu ledakan keberuntungan ya, terjadi satu kemajuan yang luar biasa, dan juga kamu mendapatkan kejutan dari mungkin sahabat atau teman lama yang sudah lama tidak kamu ketemu gitu ya. Tahu-tahu mungkin dia membawa satu kabar baik, satu peluang-peluang yang luar biasa bagi kamu, sehingga kamu mendapatkan cuan yang luar biasa di akhir tahun ini gitu. Nah, saran spiritual untuk sio kerbau adalah peliharalah kekuatan, ketekunan, dan loyalitas kamu ya. Jika misalnya kamu bekerja di perusahaan atau kamu sebagai seorang wira swasta, maka kamu harus bisa menjaga loyalitas kamu ya, integritas kamu, karena sio kerbau itu adalah orang-orang yang sangat kuat di dalam prinsip dan juga kuat di dalam bekerja gitu ya. Jadi pertahankan itu sehingga itu akan menjamin kehidupan kamu selanjutnya gitu. Oke? Jadi sio ketiga adalah sio kerbau. Baiklah, sio yang selanjutnya atau sio yang keempat adalah sio ayam ya. Jadi buat sahabat Master Ong yang bersio ayam, di akhir tahun ada kejutan ya yang luar biasa ya. Kejutan apa itu ya? Jadi sio ayam kemungkinan besar baik yang bekerja di orang lain atau di perusahaan atau jadi karyawan ataupun yang punya usaha gitu ya. Nah, di akhir tahun ini akan ada satu peluang baru yang terbuka ya. Jadi peluang baru yang terbuka
ide-ide baru yang terbuka yang sehingga meningkatkan omset penjualan maupun istilahnya keuangan kamu gitu ya. Jadi di akhir tahun ini malah justru ada satu kejutan yang datang dari hal yang tidak terduga. Ya mungkin dari klien lama yang selama ini tidak terdengar tiba-tiba melakukan satu orderan yang cukup luar biasa ya, sehingga itu bisa meningkatkan omset perusahaan dan tentu saja akan menambah pundi-pundi keuangan kamu gitu ya. Dan sio ayam memang di akhir tahun ini bisa dikatakan satu berkah yang luar biasa ya. Padahal sebenarnya di sepanjang tahun ini banyak mengalami satu hambatan-hambatan. Nah di akhir tahun justru malah hambatan-hambatan ini berkurang dan malah meningkatkan energi kerezekian ya. Jadi pertahankan itu, pertahankan rasa percaya diri kamu. Tentu saja saran spiritual dari Mas Toong adalah sio ayam jangan mudah istilahnya rendah diri gitu ya, harus percaya diri bahwa apapun yang kamu lakukan, ide apapun yang sedang kamu godok, yang sedang kamu jalankan, itu adalah sesuatu yang baik, ya sesuatu yang akan berkembang pada waktunya, karena usaha ataupun pekerjaan itu seperti kita nanam pohon ya, jadi tidak mungkin langsung tiba-tiba membesar gitu ya, dan pasti ada satu proses-prosesnya. Jadi sio ayam ada sio yang beruntung ya. Gunakan segala keberuntungan kamu dari tahun ini dengan bijak. Jangan hanya untuk konsumtif, tapi coba pikirkan untuk rencana-rencana ke depan nantinya, terutama di tahun-tahun yang akan datang. Oke? Jadi buat sio ayam. Ya, sahabat Mas Toong, sio kelima yang akan mendapatkan rezeki yang luar biasa juga di akhir tahun adalah sio tikus ya. Sio tikus memang dikenal sebagai orang yang giat dalam bekerja ya, punya prinsip yang kuat dan juga pantang menyerah ya. Jadi sio tikus adalah mereka yang punya kekuatan untuk membalikkan suatu situasi, yang menciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi pada akhir tahun ini juga ada satu kejutan yang luar biasa dari segala hal yang mungkin selama ini membelenggu ide-ide kamu gitu ya. Jadi ada satu ibarat orang bilang tuh pecah telur ya. Jadi di akhir tahun ini justru sio tikus itu mendapatkan satu mungkin dividen ya, mungkin kenaikan omset ya, kenaikan gaji, promosi jabatan dan sebagainya, yang tentu saja ini akan meningkatkan pundi-pundi keuangan kamu ya. Jadi bagi sahabat Master Ong yang bersio tikus, selalulah berpikir bahwa apapun ide kamu atau satu yang menjadi satu kreativitas kamu itu pada saatnya nanti akan berbuah gitu ya. Dan akhir tahun ini adalah manifestasi dari ide-ide tersebut, perwujudan dari ide-ide yang kamu selama ini jalankan. Nah, di akhir tahun ini akan merwujud menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan kamu, yang ini akan tentu saja menjadi sebuah semangat yang baru gitu ya, untuk mengantar kamu ke tahun yang akan datang. Jadi percayalah pada diri kamu. Saran spiritual Mas Toong adalah selalu percaya pada diri kamu bahwa ide yang kamu jalankan itu adalah sesuatu yang akan berbuah pada masa yang akan datang, dan itu akan meningkatkan atau mencapai apa yang kamu cita-citakan ya. Demikian untuk sio tikus ya. Selanjutnya sio yang mendapatkan sesuatu rezeki yang luar biasa di tahun adalah sio sio monyet ya. Jadi sio monyet adalah sio keenam yang di akhir tahun ini juga mendapatkan banyak kejutan-kejutan, terutama dari momen-momen kebahagiaan baik lahir maupun batin ya. Jadi di sini bisa dikatakan sio monyet itu di dalam pekerjaan atau di dalam usahanya di akhir tahun ini mendapatkan satu semacam hadiah lah ya, semacam hadiah dari semesta akan istilahnya keuletan, kesabaran, ketekunan selama tahun ini gitu ya. Sehingga ada hadiah yang muncul di akhir tahun yang tidak disangka-sangka gitu ya. Mungkin hadiah itu bisa berupa sesuatu ide-ide lama yang ternyata kemudian berkembang menjadi sebuah prestasi tertentu, omset tertentu, atau kamu di perusahaan kemudian dipandang sebagai orang yang berpotensi sehingga bos juga memberikan kamu semacam jabatan baru gitu ya, dan menghargai apa yang telah kamu lakukan selama tahun ini gitu. Sedangkan bagi para pengusaha juga demikian gitu ya. Jadi banyak sekali mungkin kesalahpahaman atau sesuatu yang merendahkan kamu di tahun ini dari saingan kamu ataupun dari orang perusahaan lain ya, tetapi ternyata apa yang selama ini kamu lakukan, apa yang selama ini kamu jalankan itu ternyata berbuah hasil di akhir tahun ya. Jadi seperti kenaikan omset ya, ide kamu juga mulai bisa diterima, dan juga ada
hal-hal kreatif lainnya yang telah berbuah gitu ya di akhir tahun. Nah, itu mengagetkan banyak orang ya. Jadi ini adalah satu kebahagiaan, momen kebahagiaan batin, kepuasan batin ya. Mungkin seperti orang yang sudah selama ini diremehkan, ternyata akhirnya hal itu membuah hasil ya. Jadi ada satu kepuasan batin di sini tentunya. Ya, selamat ya buat sio monyet. Di akhir tahun jangan berkecil hati. Pesan spiritual Master Ong adalah hargai apapun hasil kerja kamu ya, hadiah sekecil apapun ya, mungkin pencapaian sekecil apapun, selama kamu itu adalah hasil dari keringat kamu, maka hargai itu ya, sehingga kamu bisa nanti semesta pun akan memberikan sesuatu yang lebih besar lagi. Demikian untuk sio monyet di akhir tahun ya. Oke, sio selanjutnya yang juga masuk di dalam 8 sio yang berrezeki di akhir tahun adalah sio kelinci ya. Sio kelinci mungkin sepanjang tahun ini banyak sekali rintangan dan halangan yang membuat kamu itu berkecil hati gitu ya. Tetapi di akhir tahun justru keberuntungan berpihak pada kamu gitu ya. Jadi ada satu kabar baru, kabar gembira yang kamu terima di akhir tahun. Mungkin apa istilahnya, satu keuangan dan rezeki yang dadakan ya, yang dari keluarga, mungkin dari warisan, dari penjualan rumah, atau dari penjualan tanah, atau kamu sedang membuka satu usaha baru dan usaha itu mulai berbuah hasilnya gitu ya. Atau mungkin dari sahabat atau dari keluarga kamu yang selama ini tidak mendukung kamu, ternyata mulai bisa mendukung kamu di akhir tahun ya, sehingga usaha kamu mulai ada satu support moral, support keuangan yang luar biasa, yang itu tentu saja memberikan satu keberuntungan bagi kamu untuk kedepannya gitu ya. Jadi buat sahabat Master Ong yang bersio monyet, memang ada satu pencapaian ya dari kartu ini. Memang ada satu pencapaian luar biasa di akhir tahun yang melengkapi apa yang selama ini kamu harapkan gitu ya. Jadi harapan kamu itu terwujud di akhir tahun ya. Memang akhir tahun ya, tentu saja ini adalah bagian dari persiapan untuk tahun yang akan datang ya. Jadi ini adalah hal yang sangat baik ya. Ibarat kayak orang udah lari capek ya, dikasih air minum ya, dan bisa melanjutkan lari lagi kan. Itu ibaratnya seperti itu gitu. Nah, saran spiritual dari Master Ong adalah buat sio kelinci ya, jangan gampang berpuas diri, gampang membanggakan diri ya. Jauhkan dari sifat-sifat sombong ketika kamu sukses, karena kesuksesan kamu itu didukung oleh banyak orang gitu. Oke? Demikian untuk sio kelinci. Selanjutnya, sio terakhir dari 8 sio yang akan mendapatkan banyak kejutan rezeki yang mendadak di akhir tahun adalah sio kuda ya. Sio kuda di akhir tahun ada satu satu semangat baru, harapan baru, satu kemenangan ya. Jadi mungkin banyak sekali halangan yang kamu terima sepanjang tahun ini, atau kamu sedang mengalami satu kesulitan yang luar biasa di bidang finansial, baik kamu sebagai karyawan maupun seorang pengusaha ya. Ada satu keterpurukan, satu istilahnya kekecewaan, satu kesedihan, di mana ternyata usaha kamu itu tidak berjalan sebagaimana apa yang kamu harapkan. Namun ada kabar baik di akhir tahun ya. Ada support dari beberapa rekanan lama, mungkin teman kamu atau sahabat kamu atau keluarga kamu yang tiba-tiba mensupport apa yang kamu lakukan, memberikan dorongan ya, baik secara moral maupun finansial, sehingga ide-ide yang kamu kembangkan sebelumnya itu bisa kembali istilahnya bergairah lagi, semangatnya bertambah lagi gitu ya. Jadi jangan berkecil hati. Pesan spiritual Master Ong adalah apapun yang kita lakukan ya, meskipun kelihatannya itu sesuatu yang tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan, tapi kita tidak tahu ke depannya seperti apa, sehingga jangan gampang putus asa ya. Terus harus memupuk harapan ya, sehingga kamu pun bisa akan istilahnya mendapatkan satu kemajuan yang luar biasa. Jadi di akhir tahun ini ada satu kabar yang luar biasa buat sahabat Master Ong yang bersio kuda gitu. Oke? Demikian 8 sio di akhir tahun yang mendapatkan rezeki mendadak ya, sehingga merubah satu situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin, satu harapan yang tidak ada menjadi ada, suatu rezeki yang sebelumnya kayaknya kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin ya. Jadi dalam hidup ini semuanya adalah hal yang tidak pasti. Maka karena itu baik kesusahan maupun kegembiraan itu adalah hal yang tidak pasti.
Kalau saat ini Anda mendapatkan banyak kemudahan, kebahagiaan, dan itu adalah hal yang tidak pasti. Suatu saat bisa berubah. Demikian juga kalau misalnya sahabat Mas Ong ada dalam kesulitan, ada dalam kesusahan, itu juga bukan hal yang pasti gitu ya, akan berubah juga pada waktunya. Jadi hidup ini sesuatu itu tidak ada yang pasti. Karena tidak ada yang pasti, maka ketika kita ada di bawah, ketika kita dalam kesusahan, jangan berputus asa. Karena hal itu juga akan berubah gitu. Demikian juga kalau kita sedang bahagia, sedang banyak cuan, sedang banyak rezeki, jangan terlalu sombong atau jumawa, karena hal itu juga akan berubah. Maka alam semesta mengajarkan kita untuk menerima apa adanya, tidak sombong, tidak puas pada diri sendiri, atau bahkan meremehkan orang lain gitu ya. Nah, demikian pembahasan kali ini dalam video ini, semoga membawa manfaat. Dan bagi sahabat Mas Ong yang sionya tidak termasuk 8 sio yang mendapatkan rezeki mendadak, itu bukan berarti buruk ya. Yang dikatakan rezeki mendadak itu maksudnya adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak seperti biasanya gitu ya, sesuatu yang di luar ekspektasi, di luar pemikiran kita. Jadi yang 4 sio yang tidak termasuk dalam video ini ya bukan berarti mungkin buruk gitu ya. Bisa jadi memang biasa-biasa saja gitu, bisa jadi juga semua berjalan dengan lancar gitu. Ya memang mungkin ada sesuatu kejutan yang tidak ada gitu ya. Tapi juga tidak pasti ya. Maka Mas Ong katakan bahwa ramalan tarot itu adalah sesuatu yang sifatnya apalagi ini sifatnya general, umum ya. Jadi ini sifatnya umum, bisa cocok bisa tidak ya. Mungkin bisa ya sekian persen orang cocok, sekian persen orang tidak cocok gitu. Bagi sahabat Mas Ong yang ingin konsultasi dengan Mas Ong tentang tarot Feng Shui, tentang misalnya logo usaha, atau apapun ya yang berkaitan dengan konsep Feng Shui, rezeki ya, silakan hubungi Mas Ong di Instagram. Dan bagi yang istilahnya ingin produk dari Mas Ong berupa parfum ini ya, silakan hubungi Mas Ong di Instagram ya. Parfum ini bisa membantu untuk meningkatkan aura keberuntungan, rezeki, dan juga daya pesona kita. Oke? Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video di channel Mas Ong ini. Terima kasih. Bye-bye. Salam semesta.